Ratusan masyarakat yang bergabung di Forum Peduli Masyarakat Ngepung melakukan aksi unjuk rasa yang mana menindaklanjuti surat kami nomor 148 FPMN 1/2025 tentang penundaan unjuk rasa ke Inspektorat Nganjuk, yang mana kami melakukan itu karena Inspektorat dalam mediasi menjanjikan akan melakukan investigasi ke pemerintah Desa Ngepung. Maksud dan tujuan agar Inspektorat segera menyelesaikan dan audit dana Desa Ngepung tahun anggaran 2022 sampai tahun 2024 Nganjuk tanggal 20 Januari tahun 2025. Yang saya hormati rekan-rekan media massa LSM yang ada di sekitar sini, yang saya banggakan saudara-saudara seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diuraikan secara jelas-jelas ya? Jelas. Jadi kalau sudah diuraikan secara jelas, maka Iwan Fals mengatakan bongkar. Bongkar. Saat ini, saat kita datang di Inspektorat ini, bukan lagi bicara soal Desa Ngepung, bukan bicara soal bajingannya Desa Ngepung, tetapi kita datang di sini akan membongkar Inspektorat. Setuju? Inspektorat yang harus dibongkar. Inspektorat yang harus dibongkar. Karena kalau Desa Ngepung wis kuwabeh wong sak Nganjuk, apakah itu aparat penegak hukum, apakah itu aparatur negara, apakah itu swasta, apakah itu LSM, apakah itu media massa sudah tahu tentang Ngepung. Sudah tahu tentang Ngepung semua, bahkan LSM media wis emoh nang Ngepung. Sebab apa? Wis gak nek popo, gak nek popo Pak nang Ngepung. Lurai nek ora percaya sampean goleki saiki ning bali desa, sampean goleki ning omahe wis ora enek. Jadi kalau soal Ngepung sudah tahu. Coba nek ora percaya nek tahu saiki. Iki musim apa nggih? Rendeng, bahasa Indonesiane musim penghujan. Loh, sapa gak ngeroh nek wong Ngepung udan-udan dandani ledeng. Ya bra? Dandani ledeng Ngepung udan-udan. Udan-udan Ngepung gawe pondasi. Lho. Nek gak Ngepung gak enek, Pak. Umumnya uang nek dalani saluran air mestine musim kemarau bar panen. Iya dah. Takok desa-desa liyane, tapi Ngepung luar biasa dandani ledeng rendeng-rendeng. Dandani pondasi rendeng-rendeng. Iku pun nek neng desa liya, neng daerah liya utawa masyarakat bangun, nek dandani arek dandan-dandan kuwi pondasine kuwi mesti digolekne pilihan watu sing apik. Yang nek Ngepung digolekne watu lelesan. Iki lho Ngepung. Istimewane Ngepung adalah watu lelesan. Sebab apa hubungannya gak nek popo. Ayo ora perkara kuwatir ana Inspektorat wis teko rono. Wis teko rono. Roh watu kembung ya watu disogoki metu lemahe. Ya ora? Buka di YouTube. Dibuka di YouTube. Watu sing ngendani parit Ngepung enek lemahe watune. Rendeng-rendeng masang pondasi ngisore dikai pasir karo
Ayo, nek ora percaya, nek sing liwat Jenar Ngidul utawa Jenar kok Plosorejo ngalor, wasinan etan dalan, kuburan rungu, kae wis rubuh. Pondasine ya, Pra? Yo. Roh ora inspektorat. Rubuh kayak didandani. Rendeng. Ini yang saya maksud ya. Ini keadaan mas jelas. Wes jelas. Jadi untuk desa Ngepung jelas. Wes karuan. Keadaannya ya seru. Mulai 2016 ngantek dino iki. 2000 selawe. Ngantek 2000 selawe. Kuwi ora enek bangunan sing menurut dasar ketentuan sesuai dengan musyawarah dusun, musyawarah desa, bahkan yang dilaporkan ke penanggung jawab dalam hal ini PMD, pemerintah daerah yang termasuk diantaranya inspektorat, kuwi lengkap. Tapi Ngepung yo ngono kae keadaane. Sehingga pada sekitar 2 bulan yang lalu saya pertanyakan kepada Pak Yasin sebagai Kepala Inspektorat Nganjuk. Apa pertanyaannya saya? Bisakah menurut aturan atau undang-undang apapun prosedural bahwa anggaran tahun 2023 bisa dibangun tahun 2025? Nggak bisa dibantah, wong Ngepung wis jelas. Kabeh ya roh saiki jek taktuk ya. Jek ereng ngedekne sing rubuh dan lain sebagainya. Artinya bisakah aturan begitu? Tidak bisa. Maka jelas bahwa di dalam prosedural pelaksanaan APBD, pelaksanaan anggaran baik dari pemerintah pusat sampai di tingkat desa, itu adalah anggaran itu diselesaikan sesuai dengan penganggarannya tahun sebelumnya. Artinya ketika anggaran tahun 2025 ini harusnya tahun 2004 sudah diajukan. Ini mulai dari pusat ya sampai di DPR. Kalau tahun 2003 sudah diajukan mulai tahun 2002. Demikian selanjutnya. Nek Ngepung wis jelas, Pak. Lelang bengkok ke bulan 11. Saya mau tanya ini kepada inspektorat, ini anggaran pada lelang bengkok itu anggaran tahun berapa? Ketika lelangnya pada bulan 11 itu, coba. Ini kita sudah jelas dari tahun ke tahun dan ini tidak pernah kita singgung sebenarnya. Walaupun kita sendiri pernah melaksanakan lelang. Pertama kali Ngepung ada lelang, pelaksananya adalah Forum Peduli Masyarakat Ngepung, betul? Bekerja sama dengan Kapolsek Patian Rowo, dengan Pak Dan Ramil Patian Rowo, tapi tidak untuk camat. Mereka gak sulit camate apa narani mlebu pondok pesantren kulone alun Pak Edi. Kami kerjasama dengan Pak Kapolsek zaman itu Pak Joni, bekerja sama Pak Dan Ramil melaksanakan lelang bengkok di desa Ngepung. Tapi sayangnya keberhasilan desa Ngepung untuk kepentingan masyarakat ini tetap diroyok, tetap dipaksa, masyarakat ditindas. Lelang dijaluk neh saiki didol karepe dhewe. Jelas ta bisa saiki ngerti kabeh masyarakat. Jadi sekali lagi Ngepung itu sudah jelas. Jadi perkara ini sudah jelas mulai dulu. Tidak Ngepung kalau laporan pertanggungjawaban
pemerintah desa itu dipalsukan tanda tangannya BPD. Bayangkan, tanda tangannya BPD ini berani dipalsukan. Dan pemalsuan tanda tangan BPD ini setelah kita laporkan, amblas, hilang. Kita baca di YouTube, kita baca di Google, kita baca di berita-berita di Sumatera, di Jawa Barat, di Sulawesi. Siapa memalsukan tanda tangan itu dipidana, dipenjara. Tapi ngepung aman. Aman ngepung. Aman. Pemalsuan, maka yang malsu ya wis ngaku. Sing dipalsu ku yang ngaku ketua BPD ini. Boleh tanya DRS Puryadi, Insinyur Kustoyo, dan banyak rata-rata sarjana itu. Sing ngapusi bocah cilik-cilik ora lulus administrasi, ngeri Pak. Ngepung jelas. Jadi betul teman-teman tadi bahwa SSSS itu tidak penting. Yang penting adalah kinerja. Yang penting adalah komitmen dan konsisten kepada apa yang dilakukan. Inilah yang saat ini kita datang ke sini untuk membongkar kebobrokan inspektorat. Setuju? Ngepung, ngepung, pisang, jadi kalian, robot. Jadi teman-teman, kita datang sini bukan lagi bicara ngepung, tapi bicara inspektorat. Tak arani mendem jenenge Yasin, kok gak pantes Yasin mendem. Nek Dalbo mendem mungkin, tapi Yasin kok mendem. Tak arani mendem kenapa? Iso yang diarani mendem akhirnya. Karena Yasin ini sebagai kepala inspektorat manut karo bawaane. Bayangkan baru-baru saya diundang ke sini untuk klarifikasi. Di stempel ditanda tangani Yasin. Tetapi sing nemoni anak buah. Ya aku mau. Bukan saya merasa tinggi atau sombong. Baik di konstitusi bahwa rakyat yang berkuasa melalui wakil-wakilnya, artinya kedudukannya sebagai warga negara durahku karo Yasin. Aku rakyat sing berkuasa, dek preman yang negara didadekne kepala inspektorat preman. Jadi awake sing kuwasa secara konstitusi jelas. Jadi dia kerja sama kita. Seharusnya dia lebih patuh dengan kita daripada anak buahnya. Saya yakin ketika kita diundang di sini dia sengaja minggat, dia sengaja ngalih. Tapi anak buahnya sing kon maju. Kebetulan anak buah iki pemain lama. Pemain lama kasus tahun 2019. Tim audit tahun 2019 dan salah satu bukti temuannya adalah uangnya BUMDes, anak Pak Ketua BUMDes ini. Ada Pak Adam. Kui Pak Adam gak iso jadi Ketua BUMDes. Artinya mbuh enek duwike, mbuh ora enek BUMDes nek gak kerjane forum ngerayok. Dia kok mau maling-maling yang desa, betul? Kita rayok Pak Die BUMDes. Kita serahkan Ketua BUMDes, bukan aparat, bukan pemerintah daerah, tapi forum sing iso nyelametne uangnya negara. Sampai saiki Pak Adam berkembang uangnya. Kemarin uangnya itu lari sana, lari sini. Pengacaranya wakeh. Keroyokan aku. Dimo pengacara Belgedes. Sekarang barang ra bener kok. Kan ra bener barang gue.
pada waktu itu Bumdes udah terang-terang uangnya digelapkan balik ini. Akhirnya kita rebut dan kita kembalikan. Sekarang Pak Adam itu ada ketuanya. Uangnya dikelola sampai hari ini. Dan forum nggak ikut-ikut. Kita serahkan kepada pengelola. Jadi teman-teman, bahwa hari ini kita akan bongkar inspektorat. Setuju? Ngepung, ngepung, pisang, pisang. Jadi kalian, robot. Terima kasih yang semangat terus ya. Ojo khawatir nek lesu mangan dewe dewe. Jadi kita akan bongkar inspektorat dan kita hentikan. Ini sudah kejahatan kemanusiaan. Ini kejahatan yang dilakukan Desa Ngepung adalah kejahatan kemanusiaan. Apa? Penak. Paret itu tahun 90 sudah di otakku. Terus pengen tak bangun. Tahun 90 kebetulan aku dipaksa-paksa nyalon lurah kon dandani ledeng. Aku maju nyalon lurah pengen dandani ledeng. Ya parit ini yang sekarang ini kita masalahkan. Mulai tahun 90 kita pengen bangun. Dan ketika saya gagal, gak iso jadi lurah, ya ora iso bangun banyak. Karena apa? Kewenangan untuk melaksanakan anggaran, pelaksanaan anggaran itu adalah dalam hal ini eksekutif pemerintah. Jadi pemerintah yang bisa melaksanakan, kita hanya mengawasi seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi tahun 90 kita rancang. Dari tahun ke tahun ketika saya datang kembali ke kampung halaman saya, ternyata barang ini, ledeng ini, ora saya apik, tapi saya ruh. Kalau dibandingkan apa? Dibandingkan desa sebelah, yaitu desa Pisang. Paribasane ngeten Pak. Bapak-bapak polisi sapa sing liwat kono? Pak Buser sing biasane ora wiri pelayan rono rene kuwi roh. Angger liwat Desa Ngepung dalanane rusak, mlebu pisang dadi lan apik. Senggung Pak mulai. Senggung. Itu semua rawa tuh. Rawa tempat cari ikan. Semua podelek antara Ngepung rusak zaman itu. Tapi ternyata pisang sudah bisa dinaiki mobil. Dipasang penerangan jalan. Sawah-sawah. Tapi Ngepung ki arek melok-melok. Iya dah, sing tak omong memang pondasi mengarep melok-melok. Dalan dhuwure wis rusak, dhek mondasi rendeng-rendeng. Malah ambruk kuwi lak yo ngisi-ngisini. Lah apa matane inspektorat ora roh? Ya nek menurut saya ora roh mergo urung rono. Urung rono. Ora roh. Berarti gak bener omongnya sing winginane. Waktu kita pertemuan baik mediasi, ya, baik mediasi maupun sebelumnya, bahwa pertanggal 13 inspektorat mau turun ke lapangan dan melibatkan pelapor. Dalam hal ini kita, tapi sampai hari ini kita ngeruh daerah apa ora, tapi sudah kita cek yang tiba-tiba dibangun, yaitu di situ ada bangunan secara acak, ada bangunan yang prestasinya tahun 2022 itu ada prasasti tahun 2022 dibangun tahun 2025. Ada prasasti tahun 2023 dibangun tahun 2025. Mergo masa prasasti ini kita foto kabeh. Ada bangunan tahun 2024 itu prasastinya adalah tahun 2025. Saudara-saudara sekalian,
Kenapa kita lapor? Kita sudah ke kejaksaan, bukan ke inspektorat, karena di inspektorat sudah selesainya apa? Di antaranya kita melaporkan tentang adanya penyimpangan 11 titik pembangunan padat karya di Desa Ngepung yang diduga dilakukan penyimpangan bahkan tidak dibangun. Akhirnya laporan kita itu ditindaklanjuti pada saat itu oleh inspektorat, dan betul adanya, walaupun sedikit yang disampaikan betulnya. Itu inspektorat sudah memerintahkan kepada Desa Ngepung untuk melakukan langkah-langkah, termasuk membangun yang kita laporkan fiktif itu. Akhirnya ada pembangunan, tetapi tidak selesai, lagi-lagi tidak selesai. Bahkan tadi ada yang disebut embung. Embung ini seperti apa kata Pak Sukar, entut enek suarane ora enek rupane. Jadi embung itu ditulis anggaran perbaikan rehabnya itu 284. Nah, kira-kira embung kira-kira biayanya piro. Nah, ini yang sampai hari ini kita belum tahu. Tetapi jelas setiap tahun ada perbaikan embung dengan dikeluarkan anggaran dan biaya. Tapi ketika kita adakan pemeriksaan di kejaksaan, embung tidak ada, gang OY tidak ada, dan banyak yang tidak ada. Setelah diceknya di mana? Adalah di anggaran perubahan APBD. Nah, ini dari sini kita bisa menduga, mensiasati. Ternyata tahun 2002, tahun 2016, 2017, 2018, dan lain sebagainya selalu dibuat oleh Desa Ngepung adalah anggaran perubahan APBD. Supaya apa? Supaya bingung, gak insya Allah dirubah-rubah dewe. Dan salah satu staf yang kemarin menjadikan ketua tim investigasi pertama, ibu siapa itu? Aku nek wong ngeleki gak hafal jenenge. Wong sing elek-elek gak hafal. Tapi aku wong nek sing apik Siti hafal. Ya. Supina hafal. Tapi nek wong elek sing koyo dhewe kira ibu-ibu gak hafal, aku wong elek. Parani wong elek apa? Ketika berdebat sama kita, dengar semua, APBD itu bisa dilaksanakan nanti tahun 2004, 2025, bahkan kiamat pun bisa dilaksanakan katanya. Gila ibu itu. Makanya tak anggap wong elek, wong gila. Lah kok iso gawe ibu bebas? Ya gak bahaya kah itu? Jadi gitu ya teman-teman. Sekali lagi sudah nyata, sudah jelas, Desa Ngepung wis roh, lurahe ya wis omong. Lurah iki omongin. Wis. Pokoke aku ora wedi. Mlebu sitok. Mlebu kabeh terus. Mlebu sitok, mlebu kabeh mergo sapa? Wajib. Toh aku ora duwe anak, ora duwe bojo. Pancen tenan Pak, lurah jek bujang. Gawanteng jek bujang. Daerah wedi. Wis siap mlebu, wis ngakoni kesalahane nek dia korupsi dan dia siap dipenjarakan. Tapi ketoke camat, PMD, Bupati, Inspektorat wedi nek dicokot. Mulane berusaha nutup-nutupi. Dia ngomong mlebu sitok, mlebu kabeh. Ora enek bojo ora apa-apa. Neng kono nganggur, mangan turu, ngono jek dijogo. Ayo, gak penak. Eneke aku ngomong ngono, aku ya tahu neng kono. Tenang. Jadi sekali lagi, ini pelakunya wis ngaku. Kok cek bulet inspektorat, cek mupeng inspektorat. Jaksa sudah tegas,
lakukan investigasi, lakukan audit dengan anggaran APBDes tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 cocok karo fakta sing ning lapangan. Prastasine metu 3 angka. 22, 23, 24 togele metu. Metu. Sampeyan rono ora percaya metu, jejer-jejer. Cocok. Jadi sekali lagi inspektorat sudah tahu, makanya kita bongkar pertama, kemudian kita hentikan, dan ini saya harap menjadi aksi kita terakhir di inspektorat. Tapi dengan catatan tadi, kalau inspektorat hari ini tidak menunjukkan etiket baiknya, kita bubuk neng kene. Setuju? Kita bubuk. Benerong kok. Media nasional, bahkan saya punya jaringan media internasional di gerakan buruh ya Mas Bri. Ini adalah bahwa Mas Said Iqbal, SPSI, saya di bawah Mukhtar Papan, SPSI. Kita bicara jaringan internasional, kita bongkar nanti. Kita tidur di sini nanti kita video, kita YouTube-kan, kita kirim kemana-mana. Karena membongkar inspektorat sama dengan membongkar Nganjuk, setuju? Opong, bisa, rapat. Jadi kalian, teman-teman, membongkar inspektorat karena jiri ini sapa onggroi omahe kerangkange. Kene iki omahe kerangkang. Ben jelas. Kita bongkar mergo kene iki omahe kerangkang. Wis jelas. Nyokot loro. Jiri Mas Supriyadi penjajah karuan jelas. Iki londo ireng ya kerangkang nyokot tok pokoknya intinya. Jadi teman-teman, bahwa kita harus hentikan dengan catatan tadi, kalau inspektorat tidak melaksanakan sesuai janjinya, maka kita duduki dalam 1 minggu di sini. 1 minggu, kalau bisa lebih. Dan kebetulan di sini ada salah satu staf di inspektorat ini dulu sama-sama saya di Kaltim. Di sana bupatinya orang Dayak, pernah tak tutup 17 hari depan. Bahkan di DPR pernah 1 bulan sampai rumputnya mati. Tanya teman-teman yang pernah dari sana, termasuk Pak Kapolres. Pak Kapolres yang jenengan roh. Tahu DPR tak duduki sampai sukete mati, Pak. Saulan, Pak Kapolres boleh ditanya. Pak Boy dulu juga tahu. Pak Andreas ada di Kertosono juga tahu. Dari sana. Kenapa? Saya didukung juga oleh suku-suku di sana, kelompok-kelompok di sana dukung saya, sehingga saya terakhir mendirikan malah gerakan Dayak, pasukan merah itu. Nyontoh kita, nyontoh FBI, Federasi Buruh Indonesia, seragamnya merah. Jadi sekali lagi, seminggu kita tes. Engkau nek ra kuat ditambahi 2 minggu. Saya pernah juga di Komnas HAM mogok makan, cangkemku di plester. Tahu Pak. Saya di PT UN Jakarta Utara, saya pernah juga mogok ketika meloloskan Partai Buruh nomor 44 PBSD, Partai Buruh Sosial Demokrat. Saya sama-sama Pak Mukhtar pernah menduduki PT UN dan berhasil Pak Partai Buruh lolos pemilu. Artinya pejabat-pejabat yang bejat ini, kalau kita ngomong baik-baik tidak bisa, maka sebagai pemegang mandat kekuasaan kita paksa mereka. Setuju? Ngepong bisa jadikan berobat.
Karena gak iso kita paksa karena kita pemegang mandat kekuasaan. Dengan apa? Tetap prosedural, kita tertib, aman, damai, menyampaikan aspirasi, termasuk diantaranya bermalam di tanah negara ini juga boleh, karena kalau atas dasar aspirasi, ya. Terang, mulai dari pasal UUD 45 pasal 28, dan sehingga yang kita laksanakan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Teman-teman sekalian, sekali lagi, yang hak paksa itu ditegaskan oleh undang-undang dalam pasal-pasal yang saya sebut tadi. Kata Iwan Fals, karena wis ora enek sing bisa dipercaya, maka kita turun ke jalan. Aksi ini adalah turun ke jalan. Adik-adik mahasiswa selalu membicarakan tentang ketidakadilan di Indonesia dengan mendasar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Sama dengan kita, maka kita menggunakan pasal sila keempat dari Pancasila. Rakyat yang berkuasa melalui wakil-wakilnya yang di DPR. Kenapa kita nggak ngomong ke DPR? Karena kita ini, dia itu kan buruhnya awak dhewe, wakilnya awak dhewe. Karena kita delok melempem, kok awak dhewe bertindak dhewe, karena melempem DPR. Hanya apa nih buatan DPR? Coba DPR melempem kabeh. Aku pengen ke DPR tak lawan melempem gak terima terus ngelapornya aku. Dan kita bongkar kebobrokan wakil-wakil awak dhewe sing di tempat nih yang menengahi neng desa ngepung kuwi anak DPR kok yo. Sapa? Pauji itu orang ngepung. Tapi ro maling, ro rampok menengahi mitek, matane butek kupinge. Jadi DPR orang melaku, orang kerja, awak dhewe kudu kerja deh. Kita rakyat juga diikat. Kita jangan saja meminta kepada negara, tetapi kita harus bertekad memberikan sesuatu kepada negara. Jangan berharap meminta saja, tapi apa yang kita berikan kepada negara, dan itu pun diatur dalam ketentuan pasal 30 bahwa kewajiban bela negara. Teman-teman, kita bangga sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk membela negara. Negara kita, desa Ngepung, desa Jatikalan, Gondang, dan lain sebagainya yang akan menyusul melakukan gerakan perjuangan dengan seperti kita. Dan kita, Ngepung, Patian Rowo, ini adalah merupakan awal yang saat ini walaupun 1-2 sudah ada yang mengatakan bahwa Ngepung adalah pusatnya gerakan yang serius, karena dari tahun 2019 sampai hari ini kita terus bergerak. Setuju? Walaupun para tokoh-tokohnya dipenjarakan, kami tidak pernah berbicara mengeluh, sedih, getun, dan penjara, tidak. Karena apa? Yang kita berikan ini hanya apa ya? Kalau dibandingkan para pendahulu kita, Bung Karno dibuang dari tempat ke tempat, dari pulau ke pulau, tapi beliau terus berjuang sampai merdeka. Panglima Diponegoro sampai dibuang di Makassar, beliau gugur di Makassar. Demikian juga para pahlawan lainnya, termasuk pahlawan buruh kita, Saudari Marsina, yang sekarang melahirkan darah-darah para pejuang di Nganjuk seperti kita semua ini. Setuju, Mas? Opung, Pisang, Jatikalan, Kerambut. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kata wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dokumen. Sekalian dan saya berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung karena kita disampaikan dan itu kami juga bicara titik nol itu capek sudah terkait di sana pun sudah capek dan kesini ini sudah kalau angin sudah kedua permainan kedua dulu zamannya Pak Lis dan Beliau yang pernah juga di sini dan salah satu tim auditornya itu yang kemarin ke saya, maka saya ngomong saya nggak percaya sama dia karena sampai pemain lama sudah apa semua bayangkan aja satu gambaran aja kalau sampai tanda tangan BPD palsu itu kira-kira bagaimana? Kalau salah satu pernyataan saudara Ensler Kostoyo yang pernah kita itu apa? Kenapa Pak Kostoyo tanda tangan saudara palsu? Apakah saudara betul tadi? Pokoknya ini masih bisa mencek kalau ada tanda tangan saya yang ada tanda tangan saya berarti tanda tangan saya dipalsu. Terus kenapa dipalsu? Kenapa sampai tidak mau tanda tangan? Karena saya melihat ada yang kepilih bisa itu dipanggil. Ini salah satu masukan. Dan semua itu ya Pak PRS Polyanto, Polyadi itu datang ke rumah, datang ke rumah, artinya datang ke rumah itu ngomong Pak Polyadi, saya yang belum lapor, masih ada yang lapor nanti saya saksi. Dan di BAP di kepolisian itu sudah lengkap diakui oleh Pak Kandawa, diakui bahwa ada yang memalsu. Terus mereka itu cuma hanya begini pernyataan BPD. Apakah saudara BPD kan tidak saya tidak berikan secara materi tapi secara materi yang membuat jadi lagi ini sudah tahap kedua dan kemarin saya melaporkan tahun 2023 karena harus nolok teman ya, terutama saluran air pada kami aksi di provinsi Pak. 2 kali aksi di provinsi. Saya ngomong sama provinsi bukan soal karena secara politik. Saya butuh saluran air ini segera dibangun sebelum berhenti. Sebelum berhenti saya ke provinsi 2 kali. Apa yang saya katakan? Yang tahu dianya dari mana, dari langit kah apa? Ini caranya saluran itu dibangun. Bukan saya minta tanggung jawab pemerintahan itu atau bisa, tapi pengennya saluran air itu segera dibangun. Itu untuk kemaslahatan. Dan orang yang begini ini tidak boleh dibiarkan tidak tergabung. Bayangkan Pak, yang punya sawah luas banyak itu adalah lurah. Ya, para pamung-pamung itu hektaran dan tanahnya itu di pinggiran parit itu semua. Kenapa ini kok malah dikorupsi? Tahun 2001 malah tahun 2002 dana ini semua difokuskan untuk saluran air, bukan hanya beberapa meter Pak, 600 Pak. Itu mulai dari Senggol perbatasan pisangnya dalam pisang karena pisang suapi sampai di perbatasan Sukorejo Suponilo sampai Damelo Apur berapa itu pembuangan itu. Sebenarnya sampai pembuangan itu yang dikirakan mau di pos hujan semua anggaran itu karena menyangkut aja tolak banyak. Tapi faktanya gagal. Alasannya apa itu? Corona. Maka corona juga tidak ada mengadakan kegiatan apapun di desa itu. Saya nggak bisa mau mati, saya mau mati. Pak Wardin out. Itu kalau konsep. Tahu persis desa nggak ada kan apa-apa. Ansipe masih tidak. Ya orang dicari dengan apa-apa. Dana sekarang saluran ini teh jadi dikai. Ya. Terus begitu juga tahun 2002 moskus apa itu
juga di Komunan itu tahun 2003 sampai akhirnya begini udah cek-cekan kira-kira yang mungkin bisa dicurigai nanti dan itu itu Pak, jadi banyak kita juga berhubungan. Jadi penyidik itu Pak, katakanlah yang saya laporkan tahun 2003 yang dilaporkan 2023, katakanlah itu ya misalnya. Tapi penyidik itu berhak untuk mengembangkan penyidikan seperti apa yang dilakukan kejaksaan, sehingga untuk memeriksa tahun 2002, 2003, 2004 itu adalah kewenangannya penyidik. Kami hanya lapor itu sama dengan orang misalnya lapor kehilangan ayam, ternyata kambingnya hilang, ternyata ya sapinya hilang, bisa dikembangkan. Dan seharusnya inspektor juga melakukan sama dengan kejaksaan. Harusnya inspektor melakukan sama dengan kejaksaan. Malah inspektor melakukan bahwa ini sudah dikembalikan. Kembali ini yang di kantong Dewi, neng Said Dewi, itu tahu. Kalau pemeriksaan inspektorat apabila itu jadi temuan, maka itu dalam waktu 60 hari masih dalam konteks adalah perdata. Sehingga itu harus dikembalikan. Kalau mereka mau mengembalikan ke kas desa aturannya, maka itu tidak dilanjut. Sekarang apa yang ingin disampaikan urus ini terkait daripada yang dimemorikan daripada kejaksaan? Ya, pada intinya makanya saya lihat bahwa gotong royong antara inspektorat dengan desa kampung saya tidak terima, maka saya laporkan ke kejaksaan. Oleh karena itu kejaksaan sama suratnya saya kejaksaan ke inspektorat dengan kita. Apa permintaan kejaksaan? Adalah turun ke lapangan melakukan investigasi dan audit tentang dana, pengelolaan dana desa kampung. Nah ini terus kemarin tanggal 13 katanya mau melakukan audit, turun ke lapangan melakukan investigasi, tapi ternyata tidak, malah kita dipungai panggil ke sini. Namanya investigasi itu Pak melibatkan yang terlapor, dan kemarin ngomongnya di sini juga enak. Kalau Pak bantu amankan dan sebagainya, artinya kita sama-sama supaya roh Pak, bantu kembali kalau bosok sama roh Pak, gak roh, bolong lemah metu, terus logikanya biar masyarakat umum redeng-redeng bangun loh Pak Pak. Karena di orang-orang ayo bisa sama dan bangun kan loh. Terus desa sampai jam ini sampai malam sekarang ini, kalau dia sudah membuat laporan, kalau sudah dia menyatakan yang sebenarnya, ngapain sekarang lembur-lembur? Karena kan sudah bisa itu loh. Jadi sekali lagi, kalau batu naik kebokal saya dibangun, sama juga akan saya dalam bangunan roboh. Itu bagaimana? Makanya kita minta ingin dilibatkan di sana, tapi turunnya karena ini loh rakyat. Maling sing dilaporne, nek upama sing pemeriksaan kerjasama karo maling sing dituduhne bukan tempat-tempat itu. Yang ditunjuk bukan tempat-tempat itu. Yang ditunjuk bukan batu-batu yang bolong-bolong itu di video, Pak. Itu kan. Buka videonya, Bis.